Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riwijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat misteri yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk mendengarkan cerita misteri yang saya bawakan. Gimana puasa Ramadannya? Insya Allah semuanya pada aman-aman aja ya. Semoga kita semua dapat sama-sama sampai menyambut hari kemenangan nanti tanpa ada kendala sedikit apapun dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan membawakan cerita misteri yang sudah banyak diminta, di-request oleh sahabat-sahabat misteri semua. Yaitu terkait tentang pengaruh seseorang yang terkena ilmu pelet. Jadi kemarin banyak yang meminta, ayo dong bang, ceritain lagi tentang ilmu pelet dan gimana sih dampak atau gimana sih orang yang terkena ilmu pelet itu. Nah, jadi kisah yang akan saya bawakan ini merupakan kejadian yang dialami oleh sahabat misteri kita, kisah nyata yang beliau alami langsung. Di tahun 2004 yang silam, sahabat-sahabat, ini sempat mengalami sesuatu yang membingungkan awalnya. Di awal kejadian ini bermula, seluruh anggota keluarga dari Mbak Rani ini tidak menyangka kalau Mbak Rani ini terkena pelet yang menyebabkan kejiwaan dari Mbak Rani ini ya betul-betul hancur. Mbak Rani sempat mengalami kegilaan akibat pelet. Nah, sebelum masuk ke dalam alur cerita yang dialami oleh Mbak Rani, di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa itu pelet yang dapat menyebabkan resiko-resiko seperti yang dialami oleh Mbak Rani tadi. Sedangkan mungkin ya, pemahaman luas tentang pelet ini itu sama dengan pengasihan. Tapi beda, sahabat-sahabat. Pengasihan dan pelet itu memang satu jalur yang sama, namun berbeda dalam pengerjaannya, berbeda dalam khasiatnya juga. Nah, pengasihan itu sendiri, itu setahu saya ya, itu adalah amalan atau ilmu yang dipakai untuk membuat aura, untuk membuat orang melihat kita, untuk membuat orang merasakan ketika kita ada ya di dekat orang-orang atau di lingkungan. Itu lingkungan ini akan menjadi seakan-akan kayak, wah, nerima kita tuh kayak lebih dari biasanya. Melihat kita itu kayak, wah gitu. Melihat kita itu berbeda dari melihat orang-orang yang lain. Dan ketika lingkungan ini, orang-orang yang ada di lingkungan itu melihat kita, mereka itu memiliki rasa kasih, mereka memiliki rasa senang, bahkan mereka kayak akrab dan ya cinta sama kita, sayang sama kita. Itu adalah pengasihan dan itu digunakan individual. Nah, kalau pelet itu sendiri mungkin yang familiar ya, dikenal, yang viral atau yang tenar lah ilmu pelet ini. Kalau di Jawa itu ajian jaran goyang atau ajian Semar Mesem. Ya, jadi itu sudah sangat wah sekali lah, udah sangat terkenal sekali, bahkan sudah difilmkan. Nah, mungkin sahabat-sahabat di situ melihat ajian jaran goyang, ajian Semar Mesem. Itu adalah ilmu dengan lelakon, dengan ritual untuk menjalankan ilmu tersebut. Dengan tujuan ya sama, untuk menarik dua insan menjadi satu.
ya, untuk membuat seseorang yang tidak suka menjadi suka, yang tidak cinta menjadi cinta. Namun, ada yang perlu sahabat-sahabat ketahui di balik ritual pelet memelet itu sendiri. Jadi, dalam ritual pelet memelet ini, misalnya saya gambarkan si A mendatangi seseorang, dukun kita katakan, dengan hajat untuk membuat si B ini jatuh hati kepada si A. Dengan dasar si B ini sama sekali tidak punya perasaan dengan si A. Nah, si dukun ini, dukun yang memiliki ilmu pelet ini, dengan ilmu peletnya itulah, dia akan memutar pikiran, dia akan membuat si B ini yang mendadak jatuh cinta dan ya mau ya menjalin hubungan dengan si A ini. Nah, itu sistemnya ilmu pelet tadi. Namun, ketika hajat awal si A ini tidak sampai ke B dengan istilahnya itu ya, dengan beberapa kendala. Misalnya, si B ini sejak lahir dia memiliki atau dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tameng di tubuhnya. Jadi, tidak gampang terserang ilmu-ilmu seperti itu. Ya, bisa jadi juga si B ini seorang yang takwa, keimanannya kuat, jadi tidak mempan dipelet seperti itu. Nah, si A ini sebenarnya udah putus asa dia nih, ya. Si A ini, wah berarti gagal dong gue dapetin si B walaupun sudah menjalankan ritual ilmu pelet dengan simbah dukun. Itu sih sebenarnya pikiran dari si A, yang seharusnya di pikiran si A, namun tidak bagi si dukun. Dalam proses pelet memelet ini, sahabat-sahabat, ibarat kata seperti ini, ya kalau mau diajak baik-baik ngikutin alur ilmu pelet itu, ya mereka berdua ini akan memadu kasih, akan saling sayang menyayangi. Namun kalau tidak bisa dirunding baik-baik, dalam pengerjaan ilmu pelet, pantang untuk mundur. Tidak dapat baiknya, dibuat buruknya. Si B, si target ini tidak bisa didapatkan oleh si A dengan ilmu pelet, si dukun ini tidak bakal tinggal diam. Dia akan membuat si B ini juga tidak akan dimiliki siapapun dengan ilmu pelet tersebut. Bukan dengan cara yang baik lagi, tapi dengan cara menyakiti. Nah, ilmu yang menyakiti ini itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Seperti dalam kisah yang akan saya bawakan di video kali ini, terkait apa yang dialami oleh Mbak Rina. Ini mungkin di daerah Jawa ya, terkenal atau dikenal dengan istilah penyebutan ngandul jiwa, menggantung jiwa. Ilmu ini sangatlah berisiko sekali. Berisiko besar sama si target. Ketika si target terkena ajian ini, jiwanya itu akan tergantung-gantung. Batinnya akan terombang-ambing di alam gaib. Dan resikonya, resiko terburuknya, kematian, resiko terkecilnya, itu adalah mengalami kegilaan. Berjodoh dengan maut. Jadi, istilah menggantung jiwa dalam bahasa Jawa, ya, itu mungkin di daerah lain ya, misal kayak di Kalimantan, seperti di Jambi sendiri, di kampung saya, itu ada juga ilmu seperti itu, tapi istilahnya atau namanya beda, tapi tujuannya sama, sama-sama menggantung jiwa si target sampai maut menjemput. Nggak bakal dapat jodoh. Ya, itu bisa juga dikatakan sebagai sentung belalo, tapi sentung belalo yang dalam pembahasan saya, carilah di video-video sebelumnya, pelet sentung belalo ya, atau cari aja lah Rio Wijaya sentung belalo. Nah, ya sama lah seperti menggantung jiwa ini. Nah, inilah yang dialami oleh Mbak Rina. Jadi sampai di sini mungkin sahabat-sahabat paham ya. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah. Masa iya ilmu pelet ada yang bisa menyakiti? Iya memang, ilmu pelet itu tujuannya untuk menyatukan si A dengan si B, untuk bisa mereka ini memadu kasih. Namun kalau jalan itu tidak dapat tempuh dengan secara baik-baik, istilahnya ya, dengan mulus, si B ini tidak bakal bisa didapatin siapa-siapa. Si A tidak dapat, yang lain juga tidak bisa mendapatkan si B. Dan hal-hal seperti ini di era yang modern di tahun 2026 ini itu masih banyak digunakan dan masih banyak orang-orang yang mencari.
siapa sih bisa mengerjakan ajian ini? Jujur, banyak banget yang menanyakan hal itu kepada saya. Nah, jadi dengerin aja dulu nih kisah yang dialami oleh Mbak Rina. Tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk sahabat-sahabat semua. Di tahun itu, Mbak Rina ini tengah asik-asik berkuliah di tengah semester, sahabat-sahabat. Jadi aktivitas sehari-harinya ya disibukkan lah, kuliah, balik kuliah, kalau nggak ngumpul sama teman-teman ngerjain tugas, ya langsung balik ke rumah. Mbak Rina ini tergolong anak rumahan dan jarang sekali mau diajak nongkrong-nongkrong atau keluar malam, apalagi sampai nggak pulang ke rumah. Karena apa, sahabat-sahabat? Mbak Rina ini adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Mbak Rina sebenarnya 5 bersaudara. 2 perempuan, 3 laki-laki. Namun saudari perempuan Mbak Rina ini meninggal saat bayi. Jadi Mbak Rina ini anak kedua sebenarnya, anak ketiga laki-laki, keempat, kelima laki-laki semua. Jadi adik-adik Mbak Rina ini laki-laki semua. Disitulah Mbak Rina ini ya dia jarang diizinkan dan dia juga nggak mau keluyur-keluyuran nggak jelas seperti itu. Lebih baik di rumah ngerjain tugas, kalau enggak ya kumpul-kumpul sama keluarga. Nah, memang di lingkungan rumah, di lingkungan kampus, banyak laki-laki yang menginginkan atau ngincer ya, melakukan pendekatan atau PDKT lah sama Mbak Rina. Tapi pada masa itu di tahun 2004, tak satu pun laki-laki yang ya direspon sama si Mbak Rina. Bahkan Mbak Rina ini blak-blakan ya, orangnya ceplos-ceplos saja dia. Kalau urusan perasaan dia nggak mau ngebaperin atau ngegantung perasaan orang ya, ngasih harapan palsu. Jadi dia tahu nih, ini cowok, wah ngedeketin gue nih udah agak beda. Mbak Rina langsung to the point aja dia ngomong, lu kalau cara ngedeketin kayak gitu, kayak mau ngejar gue buat jadi pacar, ya mendingan gak usah, kita berteman aja, biasa-biasa aja. Gue gak bakal mau pacaran sebelum selesai kuliah ini. Itu yang ditekankan atau yang dipegang sama si Mbak Rina. Jadi semasa kuliah, semasa SMA, Mbak Rina ini sama sekali nggak pernah pacaran, sekalipun. Ya dekat-dekat kayak gitu sama teman laki-laki ya, biasa aja kayak gitu. Nah, sampailah di mana di tahun 2004 itu, Mbak Rina ini mengalami perasaan yang berbeda sekali, sahabat-sahabat. Awalnya Mbak Rina itu kayak merasa setiap didekatin oleh laki-laki, dia merasa kayak canggung dan risih. Jadi digambarkan kayak gini. Yang biasanya teman-teman kampus atau teman-teman yang ada di sekitaran rumah ya negur, Rin, baru pulang. Itu biasanya Mbak Rina senyum, jawab itu, iya, baru pulang nih. Dengan senyuman. Tapi belakangan ini mendengar suara laki-laki menyapa dengan nada lembut, dengan nada sopan, malah Mbak Rina ini kayak risih dan kayak canggung kayak gitu. Ih, ngapain sih? Jijik banget deh. Nah, ibarat kata kayak gitu. Jadi timbullah di hati Mbak Rina ini kayak ilfil dan benci dengan laki-laki. Itu awalnya dirasakan Mbak Rina itu sekitar 10 sampai 11 hari. Tiap dideketin, tiap ditegur sama laki-laki, bahkan sama adik-adiknya. Mbak Rina pun juga merasa kayak risih kayak gitu, nggak seperti biasa. Nah, tibalah di mana? Di sekitar malam ke-14 dari awal dia merasa kecanggungan itu. Mbak Rina ini bermimpi, sahabat-sahabat. Mimpinya itu nyata sekali. Jadi di dalam mimpi itu, Mbak Rina ini sedang di rumah. Bersiap mau ke kampus, diantar sama adik laki-lakinya. Namun ketika Mbak Rina ini mau keluar, mau naik motor, dibonceng sama adik laki-lakinya, tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan. Gambaran perawakan yang dilihat atau yang tergambar ya dalam mimpi Mbak Rina itu seperti kayak laki-laki India kayak gitu. Ibarat kata kayak artis-artis Bollywood lah, badan besar, ya, hidung mancung, matanya tajam kayak gitu, dagunya runcing, agak brewok-brewokan, rambutnya agak ikal. Itu berdiri pas di depan pagar rumah Mbak Rina. Sedangkan Mbak Rina ini baru mau naik motor, ya, baru mau keluar dari pagar tersebut. Otomatis melihat ada laki-laki tampan dan begitu melihat laki-laki itu,
ketika kontak mata, Mbak Rina menatap mata laki-laki itu, Mbak Rina ini seakan-akan kayak jatuh cinta. Pandangannya terhadap laki-laki itu wah banget deh pokoknya. Jadi dia tidak jadi naik motor, ya. Dia ngedeketin pagar, buka pagar, dia menyapa laki-laki itu terlebih dahulu. Dia nanya, mau cari siapa? Laki-laki itu menjawab, kamu. Saya? Iya, kata laki-laki itu. Ada perlu apa? Laki-laki itu mendekat. Pas sejajar, deket banget, ya berdiri hadap-hadapan sama Mbak Rina. Tangan kiri laki-laki itu mengusap rambut Mbak Rina sambil mengatakan, akulah jodohmu. Mendengar itu, jujur, ini Mbak Rina sendiri mengatakan. Mbak Rina merasakan kayak klimaks dan maaf ya, dalam mimpi itu dia mengeluarkan air mani. Ya kayak merasakan inilah sensasi bersetubuh lah. Padahal cuma dielus gitu doang. Mbak Rina pun terbang. Dan ketika Mbak Rina terbang, bayangan laki-laki itu, wajah laki-laki itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Tambahlah di situ, setiap ada laki-laki yang deket Mbak Rina, yang negur Mbak Rina, dilihatnya, muka kau muka Indo, muka kau muka kampungan, tidak sesuai, ya tidak better lah dengan wajah laki-laki yang masuk ke dalam mimpiku. Tambahlah Mbak Rina ini, yang tadinya tidak pernah kasar dengan laki-laki, jadi kasar. Sana, ngapain deket-deket aku? Ih, sana. Sampai kayak gitu. Jadi yang ada di pikiran Mbak Rina ini, laki-laki itu seakan-akan nyata, bahkan di kampus. Sekelibat ya, dia melihat laki-laki itu mengikuti Mbak Rina. Namun Mbak Rina awalnya tidak bercerita kepada siapa-siapa. Dia cuma menikmati sendiri, ya, imajinasi, halusinasi itu, dan sensasi-sensasi yang dirasakan Mbak Rina itu betul-betul nyata. Setiap kali laki-laki itu datang di dalam mimpi, pastilah, walaupun di mimpi itu mereka tidak bersetubuh, pastilah Mbak Rina ini merasakan sensasi bersetubuh dan basah. Hal ini dialami Mbak Rina itu hampir 3 bulan. Keluarganya ini masih tidak curiga. Teman-temannya masih tidak curiga. Tidak terlalu banyak lah perubahan dari Mbak Rina. Yang menonjol sekali perubahan dari Mbak Rina ini, itu tadi. Dengan laki-laki itu kasar, frontal, dan tidak seperti biasa. Nah, cerita ini cuma sebagian sahabat-sahabat yang diceritakan langsung oleh Mbak Rina. Karena tidak semua kejadian ini diingat sama Mbak Rina. Mbak Rina cuma ingat terakhir ingatan Mbak Rina. Cuman sebatas sebelum dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Habis itu dia nggak ingat apa-apa. Habis itu dia nggak tahu apa yang dilakukannya. Namun orang-orang yang ada di sekeliling Mbak Rina inilah yang menceritakan kepada Mbak Rina ketika Mbak Rina sembuh. Kau kayak ini, kau kayak ini. Nah, jadi ini udah masuk 3 bulan nih, sahabat-sahabat. Dia mimpi didatangi laki-laki itu, tapi laki-laki ini tidak menyebutkan namanya siapa. Berkali-kali di dalam mimpi itu, Mbak Rina, kau ini siapa namamu? Berasal dari mana? Kenapa kau bilang kita nih jodoh? Laki-laki itu tidak menjawab, tapi setiap sentuhan laki-laki itu membuat dia merinding semua tubuh Mbak Rina ini. Ya keenakan lah istilahnya, padahal tidak diapa-apain, tidak dicium, tidak diwik-wik, tidak, cuma disentuh doang. Nah, 3 bulan Mbak Rina merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Sikapnya udah dengan laki-laki yang ada di sekitar itu udah buruk sekali. Sampai di mana? Mbak Rina merasa kayak jengah aja. Pokoknya dengan lingkungan yang ada di kehidupan Mbak Rina, misalnya nih, dia di kampus, ya, tengah menjalani mata kuliah, tiba-tiba pikirannya ini kayak bising sekali gitu. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu kayak, aku benci kalian semua, kayak gitu. Aku nggak mau di sini. Nah, mulai di situ Mbak Rina ini membanting apa yang dia lihat. Teriak, itu masih disadari sama Mbak Rina. Dan ketika itu terjadi, di tengah-tengah kepala Mbak Rina ini seperti kayak cenat-cenut ada yang narik. Nyut. Jadi kulit kepalanya ini kayak cedat-cedut sendiri. Itu dirasakan sama Mbak Rina. Nggak sakit, nggak. Tapi geli. Terasa kayak nyut. Jadi dia ngerasa kayak bising aja lah. Keluar dia dari kelas ya. Dari mata kuliah. Ke kantin dia. Ya, melihat orang-orang di kantin. Dia merasa nggak nyaman juga. Apa yang ada dibanting sama dia. Pulang ke rumah. Teriak-teriak.
Disitulah kedua orang tua Mbak Rina ini mulai memperhatikan anaknya. Nih anakku tidak beres, anakku ini tidak wajar. Mbak Rina masih ingat ketika ibu dan bapaknya manggil dan bertanya, "Nak, ada apa? Kok belakangan ini kamu suka teriak-teriak kayak gitu? Sikapmu temperamen sekali. Ada apa? Ada masalah? Masalah kuliah atau masalah apa?" Cerita sama ibu sama bapak. Enggak ada masalah apa-apa. Dah, jangan tanya-tanya aku. Aku muak. Aku benci kalian. Tolong. Nah, jadi seakan-akan dia ini nggak pernah nyaman lah dimanapun dia duduk. Setiap orang mau ya melakukan pendekatan atau menanyakan apa yang terjadi, dia merasa terancam dan minta tolong. Dan itulah ingatan terakhir dari Mbak Rina. Habis itu dia tidak ingat apa-apa, tapi dia dapat merasakan. Jadi pikirannya itu tidak tahu, tidak menentu. Seakan-akan kayak tiba-tiba bising, tiba-tiba kayak merasakan apa ya, kayak nganging-nganging, tiba-tiba kebayang wajah laki-laki yang tidak tahu dia siapa. Rasa rindu ada, rasa pengen ketemu ada, tapi tidak tahu di mana rimbanya. Ya kesel lah, ya pasti kesel kan. Nah itulah yang bikin dia uring-uringan, bikin dia merasa tidak nyaman. Mbak Rina tidak dapat mengingat. Ya, setelah dia ditanya ibu bapaknya, dia minta tolong teriak-teriak, seakan-akan ingatannya tuh kayak ngeblank, tapi dia dapat merasakan. Rasa yang dirasakan Mbak Rina ini begitu menyiksa, sahabat-sahabat. Menyiksanya seperti apa? Tuh, misalnya nih, dia sedang fokus menatap sekuntum mawar, ya, sekuntum bunga ya, itu tahan berjam-jam. Dia sadar, dia melihat bunga itu yang dilihat dia bunga, tapi yang dirasakannya tuh kayak ya seakan-akan sedang kayak dibully orang lah, seakan-akan kayak sedang digunjing-gunjingin orang lah, seakan-akan sedang kayak pokoknya perasaan itu bercampur aduk, otaknya tuh nggak tahu, nggak menentu. Apa yang dirasakan tuh seakan-akan bukan kehidupan dia, apa yang ada di pikirannya, dari pikiran turun ke perasaan dan menjadi sebuah rekam jejak ingatan yang menyakitkan. Itu seakan-akan bukan diri gue nggak pernah melakukan itu, gue nggak pernah seperti itu, kok gue ngerasain kayak gitu. Cuman itu yang dirasakan oleh Mbak Rina. Nah, ini diceritakan sama pihak keluarganya, diceritakan ibu bapaknya, diceritakan adik-adik dari Mbak Rina. Kalau Mbak Rina ini lagi fokus ngeliatin bunga, itu dari pagi sampai malam, kalau ndak digeser atau ndak dibopong masuk ke kamar, ndak bergerak. Kalau dia ndak mau makan, ndak dimakan, disentuh aja ndak sama dia. Tapi kalau dia lagi happy gitu ya, dandan sampai cemang-cemong sampai kayak badut. Itu jangan dibilang jelek, jangan dibilang cemang-cemong, habis dilemparin sama dia. Kalau dia nanya gimana? Cantik, bagus. Nah, itu dia lagi merasa senang, dan ketika dia sedang nangis itu berhari-hari sampai bengkak matanya. Kalau mandi, kalau lagi rajin mandi, sehari itu 5-6 kali dia mandi. Di kamar mandi itu aja lah tempat dia. Tapi kalau lagi nggak mau mandi, ya sampai maaf ya, lagi datang bulan, itu darah mensnya itu kemana-mana. Dia nggak peduli gitu. Seakan-akan tubuh itu ya nggak ada sukmanya. Tubuh itu nggak ada jiwanya. Karena apa? Jiwanya sedang digantung di alam gaib. Dan tentunya, apa yang dialami oleh Mbak Rina ini membuat shock seluruh anggota keluarga, kerabat-kerabat dekat, teman-teman dekat dari Mbak Rina. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nih anak kesambet kah? Jadi gila kayak gini? Atau benar anak ini kena pelet? Tapi siapa? Sedangkan si Rina ini tidak pernah menjalin hubungan. Bahkan dia ya terang-terangan kayak gitu. Ada yang mau ngedeketin dia bilang aku nggak mau pacaran. Jangan dekati aku. Siapa yang tega melakukan ini? Keluarganya ini bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum kebuka semua nih. Belum ketahuan semua. Datanglah ke Kiai. Dilakukanlah beberapa tahap pengobatan oleh Pak Kiai. Namun keadaannya tidak juga membaik. Pindah lagi ke kiai lain, sama juga. Sampai di mana keluarganya udah tidak tahu nih mau kemana. Salah satu anggota keluarga, paman lah dari Mbak Rina ini, mengusulkan, kiai kita sudah. Ya, apa salahnya kita bertanya dengan dukun kampung. Kita bertanya dengan orang yang mengerti
hal-hal seperti ini, orang yang mengetahui praktik-praktik seperti menyakiti orang dengan cara memerintahkan makhluk halus, bisa saja si Rina ini disantet sama orang. Aku sarankan, kita cari dukun, kita cari orang pinter yang mengerti tentang hal ini. Pasti dia tahu. Pasti dia bisa membantu. Awalnya ibu bapak Mbak Rina tidak setuju. Nyalah, kata. Syirik, musyrik. Tapi keadaan mendesak. Keadaan udah, ya, tidak bisa dikendalikan lagi. Ini anak makin hari makin kacau. Kondisinya makin tidak karuan. Akhirnya, ibu bapak Mbak Rina pergi ke salah satu tempat di sebuah desa yang ada di kota Malang. Di sana, mereka bertemu dengan seseorang dukun. Kita sebut saja dengan nama Ki Banjar. Ki Banjar ini terkenal memang khusus dalam hal pelet memelet. Baik itu ngerjain, baik itu dalam proses penyembuhan. Memang khusus, memang dicari ya yang terkait tentang pelet memelet atau santet yang bisa berdampak kegilaan seperti ini ya. Kalau tidak pelet apalagi. Ya kesimpulannya seperti itu keluarga si Mbak Rina ini ya ketemulah dengan Ki Banjaran. Setibanya di tempat Ki Banjaran. Panjang kali lebar dari A sampai Z. Bapaknya si Mbak Rina ini menjelaskan kondisi anaknya, latar belakang anaknya, gimana kehidupan sehari-hari anaknya. Ki Banjaran cuma dia. Sepatah kata pun tidak merespon. Lanjut lagi ibunya Mbak Rina menjelaskan kalau kondisi anaknya sekarang sudah seperti ini. Kira-kira gimana Ki? Apakah ini pelet atau apa? Tolong kami Ki. Ki Banjaran juga tidak merespon. Sama sekali tidak merespon. Jadi hampir ya setengah dari percakapan yang sudah dijelaskan dari keluarga Mbak Rina itu sama sekali diabaikan. Terlihat seperti diabaikan sama Ki Banjaran. Sampai-sampai ya pamannya si Mbak Rina yang membawa ibu bapak Mbak Rina ke sana tuh kayak marah lah kayak gitu ya. Berdaham bicara dengan sedikit nada tinggi menanyakan, kamu ini mendengar enggak Ki penjelasan dari abang dan mbak saya ini? Mereka ini dalam kesulitan. Anak gadisnya ini dibuat orang. Tapi dari tadi saya lihat kamu ini seperti sama sekali tidak menyimak apa yang dijelaskan, yang diceritakan oleh abang dan mbak saya ini. Ki Banjaran juga masih diam. Jadi pamannya Mbak Rina ini kesal, Ki, hei kami tuh di sini. Barulah Ki Banjaran ini terkejut dia. Nah ternyata dari mulai duduk di balai-balai ya, di tempat Ki Banjaran menerima tamu. Mulai dari Ki Banjaran, ya monggo diceritakan apa hajatnya. Mulai dari situ ternyata Ki Banjaran ini sudah tidak di situ lagi. Istilah kata ya, bahasa kerennya. Beliau menyimak cerita, keluh kesah atau permintaan dari pasiennya itu sembari melakukan rogo sukmo. Jadi cerita atau perasaan yang membawa cerita yang disampaikan oleh ibu bapak Mbak Rina ke Ki Banjaran ini, energi itulah yang dimanfaatkan Ki Banjaran untuk masuk ke dalam permasalahan ini jauh lebih dalam sampai ya ke akar-akar. Ki Banjaran minta maaf. Ki Banjaran mengatakan, aku lupa menjelaskan gimana cara kerjaku. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya cukup. Aku sudah bisa menjawab apa yang ingin kalian ketahui. Yo, anak sampean kena guna-guna. Yo, anak sampean kena ajian pelet. Jiwonya digantung. Jiwonya menggantung. Kini di alam gaib. Aku melihat jiwa anakmu yang tergantung. Tentunya mendengar itu, ibu bapak dari Mbak Rina ini bingung. Apa yang digantung? Jiwa apa yang digantung? Ki Banjaran menjelaskan tentang ilmu gantung jiwa tadi. Dijelaskan seperti ini, dan tentunya keluarga dari Mbak Rina ini menanyakan siapa pelakunya. Kalau pelakunya itu nanti setelah anak ini diselamatkan, jiwonya itu dibawa pulang lagi, baru kita cari tahu siapa yang melakukan itu, apa tujuannya. Nah, mulai dari situlah
Seluruh keluarga menyerahkan segala sesuatunya kepada Ki Banjaran. Mbak Rina pun ya awalnya mau diboyong ke Malang, ke tempat Ki Banjaran, tapi pertama Mbak Rina ini kondisinya ya tidak menentu. Kadang-kadang mau dia diajak ngobrol, kadang-kadang kita dekat aja dilempar sama dia. Yang kedua, dia masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, tapi cuma check up aja. Orang tuanya tidak mau Mbak Rina ini sampai dikurung atau dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi ya seminggu sekali atau ketika sedang parah ya dipanggil lah perawat dari rumah sakit jiwa, kasih obat apa segala macam. Ya dia udah jadi pasien rumah sakit jiwa sebenarnya. Jadi akhirnya Ki Banjaran lah yang diboyong ke kediaman Mbak Rina. Awal ketika Ki Banjaran ini melihat Mbak Rina, digiling-giling kepala. Duduk. Nasibmu, Cahayu, nasibmu, nak. Kenapa sampai kayak gini? Wis, kurang ajar. Seakan-akan ya dia kasihan dan dia pun marah dengan kelakuan orang yang telah menyakiti si Mbak Rina. Proses demi proses dilakukan Ki Banjaran, pengobatannya itu lebih dari sebulan. Jadi Ki Banjaran ini seminggu di sana, balik beberapa hari, balik lagi ke tempat Mbak Rina, ya, lebih dari sebulan proses pengobatan. Ya, akhirnya jiwa dari Mbak Rina yang kata Ki Banjaran ini menggantung tadi, itu dapat dikembalikan. Dan proses terakhir, ya, jadi tidak saya ceritakan proses demi proses pengobatan dari Mbak Rina itu panjang sekali. Ya, penuturan dari ibu bapaknya Mbak Rina banyak sekali. Perlengkapan, peralatan, ya biayanya pun juga tidak dikit. Mungkin kalau diceritakan panjang, durasinya bakal panjang sekali. Jadi yang bagian epiknya aja, di bagian akhirnya aja. Ketika Ki Banjaran ini menjemput jiwa dari Mbak Rina yang menggantung di alam gaib dan melepaskan gantungan itu. Atau menghabisi dukun ya, bukan perbuatan itu kepada Mbak Rina. Kalau dukun itu tidak dihabisi, Mbak Rina tidak bakal bisa terlepas dari gantungan itu. Nah, jadi malam Kamis, ya bukan malam Jumat, Rabu malam Kamis, ritual itu dimulai. Kondisi Mbak Rina ini sudah mulai tenang. Maulah dia disuruh duduk, tenangin duduk, kakinya lurusin, rebahan. Mau sudah agak nurut lah. Tidak ada berontak-berontak, tidak ada teriak-teriak, tidak ada mukulin orang lagi. Sudah tenang lah. Nah, malam itu, Rabu malam Kamis, di tengah rumah, Mbak Rina ini dibaringkan di atas lantai. 2 ayam hitam dipotong. Darahnya itu ya dibasahin ke tubuh Mbak Rina di lantai. Asap kemenyan, kembang 7 rupa, sesajen itu penuh di ruang tengah rumah Mbak Rina. Setelah darah ayam itu membasahi tubuh Mbak Rina, tubuhnya ini kejang-kejang, sahabat-sahabat, kayak orang step itu, dan matanya membalik. Mbak Rina kesurupan. Suaranya jadi parau tapi tidak bergerak, kejang-kejang gitu aja, tidak bangun dia, ya tidak berdiri, tidak ngamuk-ngamuk, tidak. Kejang-kejang kayak ini, sembari dia ngomong, berkomunikasi, makhluk ini tadi dengan suara yang parau dengan Ki Banjaran. Ki Banjaran meminta, lepaskan, apa urusanmu sama anak ini? Sampai kau buat seperti ini, sampai kau gantung di alam gaib yang nista, di alam gaib yang kumpulnya setan-setan yang penasaran, yang mati sesat, yang mati tidak wajar. Di situ kau gantung jiwa anak ini, sedangkan anak ini masih hidup. Kau bayangkan apa yang dirasakan anak ini. Lepaskan. Aku minta lepaskan. Apa imbalannya? Akan kami berikan. Kau lepaskan secara baik-baik. Itu permintaan atau negosiasi dari Ki Banjaran. Tapi sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Rina, yang suaranya wah, itu mengatakan, nyawamu, aku minta nyawamu untuk menggantikan anak ini, barulah aku lepaskan. Tidak ada yang lain. Nyawamu, nyawanya Ki Banjaran yang diminta, yaitu kan nantang. Berarti tidak ada negosiasi lagi. Ya sudah. Ki Banjaran segera menyiram tubuh Mbak Rina yang penuh dengan darah ayam tadi, ya, dengan air kelapa muda yang ada di hadapannya, disiram, sosok itu pun keluar. Keluarnya itu teriak, ha 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 ha, bergema-gema, dan tubuh Mbak Rina kembali lunglai. Matanya kembali normal dan dia kembali siuman. Tapi ya belum sadar seutuhnya. Masih kayak ngak-ngok kayak gitu. Dan Ki Banjaran mengatakan kepada keluarganya Mbak Rina, kalian dengar sendiri apa yang diminta oleh iblis itu. Nyawaku, berarti menantang aku. Sampai di sini, itu bukan urusan kalian lagi. Sudah jadi urusanku.
Kalian cukup lengkapi apa yang aku perlukan. Selebihnya itu urusanku. Jadi Ki Banjaran tuh secara tidak langsung ngomong, ya udah, kalau aku ngebunuh orang, kalau aku ya berlawanan dengan dukun itu, ya itu bukan urusan kalian lagi. Itu sudah urusan aku yang merasa tertantang dan aku yang menyelesaikan. Jadi keluarga dari Mbak Rina ini ya bantu aja apa yang diperlukan sama Ki Banjaran disiapkan. Mulai dari malam itu. Keluarga Mbak Rina ini ya rame lah mereka ini. Ki Banjaran minta ini, banyak syarat-syarat yang diminta sama Ki Banjaran. Ya termasuk minta 2 paket kain kafan, ya 2 paket batu nisan, ya lengkap kayak orang yang sudah mau mati, belum lagi bungo rampe apa segala macam. Itu harus disiapkan untuk malam Jumat. Malam pertempuran Ki Banjaran. Rumah minta dikosongkan. Cuman boleh ada 1 orang untuk menjadi saksi atau untuk melihat apa yang akan dilakukan Ki Banjaran. Karena di rumah itu yang akan tinggal cuman Ki Banjaran, Rina, dan saksi ini tadi. Jadi hanya 3 orang yang ada dalam rumah, selebihnya keluar. Inilah pamannya si Rina ini tadi. Ya, yang membawa keluarganya ke Ki Banjaran, dia yang masuk. Sebenarnya bapaknya Mbak Rina yang mau, tapi pamannya yang minta, aku aja. Kalau ada apa-apa ya aku masih muda gitu ya. Aku bisa jauh lebih kuat daripada kamu. Jadi masuklah pamannya si Mbak Rina ini, dialah yang melihat apa yang dilakukan Ki Banjaran untuk menyelamatkan Mbak Rina. Sekitar jam 10 malam rumah itu udah kosong. Lampu dimatikan semua. Di ruang tengah itu lengkap semua, kain kapan, tikar, batu nisan, pokoknya lengkap semua. Bahkan sampai buletan-buletan untuk ganjalan kuburan itu lengkap semua. Belum lagi sebelah sini bungo rampe, kemenyan. Wah, pokoknya asap kemenyan, asap dupa itu ngebul. Lampu itu cuma boleh pakai lampu lentera. Lampu lentera minyak itu di sudut-sudut. Tapi terang jadinya. Nah, Mbak Rina ini dibaringkan. Tubuhnya itu ditutup kayak orang mati, tapi bukan pakai kain kapan ya. Ditutup pakai kain batik. Pamannya ngelihat duduk di atas kepala Mbak Rina. Ki Banjaran ini di bagian kakinya, di hadapan Ki Banjaran ini, di bawah kaki Mbak Rina ini banyak kali sajen-sajen, lengkap semuanya. Mulai jam 11, Ki Banjaran ini cuma diem aja dia. Ada sejam masuk jam 12, baru Ki Banjaran bilang, apapun yang terjadi, kau jangan bergerak dari tempat dudukmu, kau jangan bersuara. Kalau nggak sanggup lihat, tutup mata. Paham? Paham. Mulai masuk jam 12:30. Itu mulai angin tuh di dalam ruangan itu kayak muter-muter. Keluar. Suara genteng tuh. Gitu. Ketika angin tuh keluar, genteng tuh gitu. Bergetar. Tiba-tiba suara geluduk. Mau petir tapi tidak jadi. Mulai Ki Banjaran menyiapkan segala sesuatu ini buat. Entah apa yang dibuat Ki Banjaran. Dalam cenawan besar yang ada di hadapan Ki Banjaran itu isinya air bercampur apa entahlah, campur aduk. Itu pamannya Mbak Rina melihat sendiri. Kalau dari dalam air yang ada dalam wadah itu keluar sosok. Sosok yang sedari tadi dipuja-puja. Sosok yang sedari tadi itu dipanggil terus nih dengan ilmu ramalan sama Ki Banjaran. Sambil ditaburin entah darah, entah apa, entah kembang, pokoknya ditaburin terus. Ini asap menyan, ngepul terus nih. Nah, itu pamannya Mbak Rina lihat. Dari air itu keluar kayak sosok. Awalnya kecil. Setengah badan mulai besar, full badan sampai kaki, dari kepala sampai kaki, itu besar kali. Itu bentuknya kayak dajjal. Tubuhnya tuh ya, bagian tangan ini panjang kayak ini. Penuh dengan cakar tangannya, bagian pinggang ini kecil, bagian kaki ini besar. Bertanduk, sahabat-sahabat. Matanya tuh merah sekali, telinga itu runcing. Ternyata itu adalah demit atau parewangan dari Ki Banjaran. Itu mengerikan sekali. Pamannya Mbak Rina ya, melihat Nah, sosok itu diperintahkan Ki Banjaran untuk membawa tubuhnya si Mbak Rina ini. Dengan kondisi tubuh Mbak Rina ini tertutup kain tadinya. Nah, itulah pamannya Mbak Rina ini. Pas sosok itu mau ngangkat tubuh Mbak Rina, itu dia mau kayak nepis kayak gitu loh. Takut dia apa-apain sama sosok itu, tapi dia dipelototin sama Ki Banjaran, dia diem. Nah, itu tubuh Mbak Rina itu dibawa, ngilang dari rumah itu. Nggak tahu dibawa kemana. Dan saat itu, mulailah Ki Banjaran ini ngeluarin keris. Nah, di situ Ki Banjaran ini mulai melakukan serangan terhadap dukun yang menggantung jiwanya si Mbak Rina. Di depan Ki Banjaran,
itu ada 2 kelapa muda yang sudah dibuka atasnya ya. Di sampingnya ada 2 labu. Tahu kan 2 labu? Labu yang kuning itu. Di sampingnya itu ada 2 kelapa yang sudah tua tapi masih ada batoknya. Nah, masih bulat, masih lengkap dengan batoknya tapi sabutnya dibuka. Pertama, tanpa disentuh, tanpa apa, kelapa itu meledak dua-duanya. Kaget pamannya Mbak Rina. Ki Banjaran kayak, gitu. Ngelak. Jadi begitu Ki Banjaran mau nikam labu ini tadi, tahu-tahu labu itu udah meledak sendiri. Nah, kelapa muda yang 2 ini tadi, yang satunya itu ya didorong sama Ki Banjaran, yang satunya tadi itu ditikam. Dapat Ki Banjaran nikam kulit kelapa muda ini tadi. Di sini paman dari Mbak Rina melihat sendiri dengan mata kepalanya. Tikaman Ki Banjaran dengan keris itu membuat air kelapa muda ini kan nyiprat ke atas. Itu bukan air kelapa muda, tapi darah segar yang keluar. Mati kau! Itu yang dikatakan Ki Banjaran. Nggak tahu siapa yang mati. Jadi keris itu dibiarin nancep di situ, Ki Banjaran langsung ya jampe-jampe apa entahlah yang dibacakan sama dia, dan nggak lama kemudian, nggak tahu datang dari mana, tubuh Mbak Rina itu sudah ada lagi di depan pamannya. Blek, Ki Banjaran buka, tuh, ponakanmu, selamat, selesai sudah. Nggak tahu Mbak Rina itu datang dari mana, nggak tahu. Entah saking kan asiknya pamannya Mbak Rina ini melihat apa yang dilakukan Ki Banjaran, nggak tahu lah. Tiba-tiba sudah ada di situ. Dibuka Ki Banjaran, wajah Mbak Rina itu udah mulai berseri lagi. Wajahnya itu udah kayak, iya wajah normal manusia. Nggak kayak kemarin kosong. Nah, setelah semuanya kumpul, Mbak Rina pun disadarkan sama Ki Banjaran. Setelah sadar, Mbak Rina ini kayak lelah sekali dan pusing Bu, pusing. Ya udah jangan dipaksain, istirahat. Disuruh istirahat. Selama 3 hari, jangan diajak ngomong, jangan apa, jangan ditekan dengan, oh apa pertanyaan apa segala macam. Selama 3 hari, Mbak Rina ini dimandikan sama Ki Banjaran. Di hari keempat, tubuhnya mulai fit lagi, tubuhnya mulai enakan lagi, barulah di situ dia bercerita. Nggak ada yang diceritakan Mbak Rina kecuali itu tadi. Ingatan yang seakan-akan hilang tapi melekat. Yang dirasakannya itu kayak, dia itu sedang ada di rumah itulah. Tapi kayaknya tubuhnya ini nggak tahu siapa yang mengendalikannya kayak itu. Dia tahu lah itu badannya dia, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma merasakan kayak orang lagi stres. Nah, tiba-tiba kayak lagi stres, frustasi kayak gitu. Lagi marah, lagi sedih. Ya tiba-tiba itu aja yang dirasakan sama dia. Terus dan terus. Muter-muter di otak. Dan yang dilihatnya itu ya tadi. Entah alam antah berantah mana. Jadi dia dapat melihat tubuhnya dan dia dapat melihat dirinya yang sedang ada di alam antah berantah. Nggak banyak yang diingat tapi rasanya itu kayak melekat sekali. Bahkan ya dia sadar, aku tahu Bu ini gunting kan yang aku goreskan ke sini. Tapi aku ngelihat, aku ngerasa sakitnya, tapi aku nggak bisa. Negah, jangan disakitin, nggak bisa. Nah, jadi ingatan yang seakan-akan hilang tapi rasanya itu melekat ya. Seperti itulah gambaran. Ki Banjaran pun mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Mbak Rina ini merupakan pelet. Yang mana pelet ini langsung ditujukan untuk membuat Mbak Rina ini gila. Tanpa kayak yang saya ceritakan skenario awalnya ya. Ya dibujuk dulu gitu ya, dibuat, kalau nggak bisa dibujuk baru dikasarin. Nggak, si pelaku ini langsung meminta dukun yang mengerjakan itu langsung buat kayak gitu. Jadikan seperti itu, buat dia gila. Ya dendam, itu alasannya dendam, bukan cinta, bukan rasa ingin memiliki, tapi dendam. Siapa kira-kira? Siapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya pun awalnya apa ya, kayak iya kayak gitu. Nggak mungkin, mustahil. Orang yang tega melakukan itu ternyata bukan orang lain. Melainkan adik kandung dari Mbak Rina. Yang sering nganterin si Mbak Rina ini pergi kuliah kemana-mana. Anak nomor 3 dari keluarga. Itu, dialah pelakunya. Apa alasannya? Untuk jelas atau apa ya istilahnya kayak pengakuan langsung, iya saya melakukan itu karena saya ABC sama Mbak Rina. Itu tidak dapat didengar langsung dari mulut yang bersangkutan, itu tidak didapat oleh keluarga Mbak Rina karena saking kan takutnya adik Mbak Rina yang melakukan ini tadi. Itu dia lari entah kemana, pulang-pulang. Itu dia sudah dalam keadaan yang cukup mengerikan, keadaan sakit. Sakit itu kayak stroke. Anak muda kena stroke, ya kayak gitulah bentuknya.
Pulang-pulang tuh mulutnya ngenyot. Pulang itu pun dianterin sama orang. Mulutnya ngenyot gitu. Badannya udah kaku. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis. Tapi menurut Ki Banjaran, tidak lain tidak bukan. Itu hanya kecemburuan sosial. Jadi gini, adiknya ini mungkin melihat kakaknya ini menjadi primadona ya. Menjadi apa istilahnya tuh, banyak laki-laki yang menginginkan mau dekat, mau pacaran sama Mbak Rina, sedangkan adiknya ini orangnya kayak apa, mau deketin cewek aja itu kayak susah. Jadi dia iri sama kakaknya. Kenapa kakak gue cantik, kakak gue punya karisma seperti itu, sedangkan gue enggak. Apa jangan-jangan karisma gue ditarik sama kakak gue, dan disitulah membuat otaknya itu saklek, nyari dukun buat bikin kakaknya gila. Dengan tujuan apa? Biar pamor dia naik. Tapi nyatanya enggak. Yang salah tetap salah. Walaupun tidak dihukum, Allah yang langsung menghukumnya. Jadi, ketika Ki Banjaran ini sudah melakukan pengobatan, memang anak ketiga atau adik dari Mbak Rina ini nggak di rumah, nggak tahu pergi kemana. Keluarganya pun nggak nyariin, nggak apa ya, karena sibuk fokus ngurusin Mbak Rina. Dan ternyata dialah orang yang tega menyakiti kakaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah, sekarang kondisi Mbak Rina sudah baik, sudah aman, sudah normal seperti biasa. Namun masih ada satu misteri yang melekat sampai sekarang, bahkan ya masih sering ditanya Mbak Rina ke saya sebelum video ini tayang beberapa kali di WA. Bang Rio gimana pendapat Bang Rio tentang laki-laki yang membuat Mbak Rina gitu di dalam mimpinya? Apakah itu pemicu aku jadi gila atau apa? Di sini saya jawab. Jadi demikian sebuah kisah misteri kali ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk sahabat-sahabat semua. Semoga cerita ini bisa menemani malam sahabat semua. Malam di bulan suci Ramadan ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah SWT, diberikan keberkahan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. See you. Salam sahabat misteri.